teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Beberapa hari ini atau beberapa waktu ini saya sibuk dengan badminton. Tapi selama itu olahraga, saya akan tetap posting di channel ini. Dan kali ini kita kembali membahas olahraga, olahraga motorsport yaitu MotoGP. Bahasan ini perlu diangkat karena ini menjadi seri terakhir, yaitu ada seri terakhir yang akan hadir di depan teman-teman semua, yaitu MotoGP Valencia. Seri ini menjadi penentu gelar juara, di mana ada dua pembalap yang bersaing ketat, yaitu Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Duel antara Ducati melawan Yamaha. Tapi menjelang balapan ini, gelar juara sepertinya sudah jadi milik Pecco Bagnaia. Bagaimana tidak, dia sudah unggul 23 poin menjelang seri terakhir. Itu artinya dia hanya butuh 2 poin atau finish di posisi 14 saja sudah cukup untuk menjadi juara. Meskipun Quartararo misalnya juara. Nah, tapi ingatan publik kembali kepada MotoGP 2006. Saat itu ada momen seperti ini, di mana Valentino Rossi bersaing dengan Nicky Hayden. Mendiang Nicky Hayden ya. Pembalap asal Amerika Serikat ini meninggal dunia ya karena kecelakaan sepeda ya buat sekitar 2015 lalu ya. Nah, saat itu kondisinya sama. Rossi juga hanya membutuhkan finish di posisi berapapun di MotoGP Valencia. Tapi sialnya, saat akan finish dia malah terjatuh dan poinnya disusul oleh Nicky Hayden. Nah, ingatan publik kembali ke momen ini, di mana Pecco Bagnaia pun dihadapkan dengan tantangan itu. Nggak boleh sampai jatuh atau tidak finish, karena ini bisa berbahaya. Nah, saya akan mencoba menampilkan 5 kemungkinan ya. 5 kemungkinan atau 5 hitung-hitungan Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Ada 3 kemungkinan untuk Pecco dan 2 kemungkinan untuk Fabio Quartararo. Pertama, kemungkinan pertama untuk Pecco Bagnaia ya. Bagnaia bisa finish di posisi 14 di MotoGP Valencia dan Quartararo finish di luar 2 besar. Nah, dengan kondisi ini poin Bagnaia tidak akan tersusul. Kalaupun Quartararo juara, poinnya sama, tapi dengan head to head dia kalah karena Bagnaia lebih sering menang di MotoGP ya, udah 5 kali juara dan 3 kali podium. Sedangkan Quartararo lebih sedikit dari jumlah ini, hanya 3 kali menang. Lalu ada kemungkinan kedua, yaitu Bagnaia finish di luar 15 besar di MotoGP Valencia dan Fabio Quartararo finish di posisi 2 atau tidak juara. Nah, ini kalau dia juara sedangkan Bagnaia finish di luar posisi 15, ini berbahaya karena bisa gagal juara ya, walaupun kemungkinan ini sangat kecil ya teman-teman. Kemungkinan ketiga ada Bagnaia finish berapapun di atas posisi 15 dan Quartararo hanya finish kedua. Ini tak memungkinkan Quartararo untuk kejar Bagnaia. Ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengantarkan Bagnaia menjadi juara. Sekarang kita lihat 2 kemungkinan untuk Quartararo jadi juara. Untuk Quartararo ada alasan lain, tidak ada usaha lain selain memenangkan balapan di MotoGP Valencia nanti. Pertama,
Fabio Quartararo juara MotoGP Valencia dan Bagnaia hanya finish di posisi ke-15. Ini bisa membuat Quartararo unggul 1 poin atas Bagnaia di klasemen akhir ya. Kemungkinannya kecil. Tapi kemungkinan kedua, Fabio Quartararo juara MotoGP Valencia dan Bagnaia tidak finish balapan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak finish balapan atau tidak finish di luar 15 besar bisa membahayakan posisi Bagnaia yang unggul 23 poin di seri terakhir ini. Kilas balik ke MotoGP 2022, kita bisa melihat dua fase yang terjadi di MotoGP 2022. Fase pertama adalah milik Quartararo. Dia sempat unggul 91 poin atas Bagnaia. Tapi setelah sang sharing, Quartararo banyak melakukan kesalahan. Sedangkan Bagnaia sering menang, bahkan berhasil menang 4 kali beruntun ya, sebelum dikalahkan Enea Bastianini. Ini juga dikatakan oleh Marc Marquez bahwa musim ini sebenarnya sama. Cuman yang tidak sama adalah Quartararo yang tidak konsisten. Musim lalu pun Bagnaia bangkit di putaran kedua musim. Sedangkan Quartararo bisa konsisten sehingga dia tidak bisa dikejar oleh Bagnaia. Nah, musim ini Bagnaia juga bagus di putaran 2, tapi Quartararo tidak konsisten dan banyak melakukan kesalahan, bahkan 4 kali tidak finish. Ini menjadi bencana dan akhirnya poinnya disalib oleh Bagnaia ya. Yang jadi sorotan juga adalah Enea Bastianini. Ini kabar baik nih menjelang balapan karena seperti dilansir Crash, Bastianini mengatakan bahwa bukannya dia tidak mau membantu Pecco Bagnaia, tapi memang sempat ada keinginan untuk tidak membantu dia, tapi dia memikirkan masa depan karena dia tidak mau saat dia resmi menjadi partner Bagnaia musim depan, dia dicap sebagai yang membuat gagal Ducati gitu ya. Akhirnya dia mengalah. Waktu di Malaysia itu ya kita bisa sebut mengalah lah ya, biar Bagnaia juara gitu. Karena ini penting buat Ducati yang menunggu gelar juara sejak 2007 lalu. Begitu teman-teman, ada 5 kemungkinan yang bisa terjadi di MotoGP Valencia. Tentunya Valencia selalu menampilkan sensasi tersendiri karena jadi seri terakhir. Yang paling seru mungkin teman-teman ingat 2015 saat duel antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Di situ sangat panas karena disebut ada konspirasi Spanyol karena Lorenzo dibantu oleh Marc Marquez. Dan sekarang tidak terjadi lagi, tapi kejar-kejaran poin tetap terjadi. Oke, demikian teman-teman ulasan saya soal MotoGP dan tentunya salam gaspol.